Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa melalui perkuliahan daring di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan dengan saya, yaitu perkuliahan secara daring. Saudara, sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah saya sampaikan di awal pertemuan, bahwa setelah kita menyelesaikan konsep dan penerapan fungsi linear dalam beberapa studi kasus ekonomi dan bisnis, materi selanjutnya adalah memahami konsep dan penerapan fungsi non-linear dalam ekonomi dan bisnis. Pada hari ini kita mempelajari konsep fungsi non-linearnya, lalu pada beberapa pertemuan selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya kita akan melihat penerapan fungsi non-linear ini dalam bidang ekonomi dan bisnis. Nah, seperti apa penjelasan materinya? Silakan Anda simak video ini dari awal sampai dengan selesai. Dan ingat bahwa di sela-sela video ini saya sudah menanamkan password quiz yang harus Anda gunakan nanti ketika Anda mengikuti quiz di akhir pertemuan. Selamat menyimak penjelasan materi kita pada hari ini. Saudara, agar Anda bisa menerapkan fungsi non-linear dalam beberapa studi kasus ekonomi dan bisnis, maka pertama Anda harus paham konsep dasar dari fungsi non-linear tersebut. Nah, pertama kita akan memperkenalkan pengertian dari fungsi non-linear. Secara definisi, fungsi non-linear itu dapat kita jelaskan adalah merupakan fungsi di mana pangkat tertinggi dari variabel-variabel yang membentuk fungsi tersebut berpangkat tidak sama dengan 1. Artinya bahwa dalam sebuah fungsi di mana variabelnya ada salah satu atau bahkan semua variabelnya berpangkat tidak sama dengan 1, yang tidak sama dengan 1 artinya lebih dari 1 atau kurang dari 1, maka fungsi tersebut adalah fungsi non-linear. Nah, tentu lawan dari fungsi linear inilah fungsi linear. Jadi secara definisi kita sudah melihat kemarin ya bahwa dia dikatakan fungsi linear apabila fungsi tersebut ya memiliki variabel dengan pangkat sama dengan 1. Nah, jadi kalau salah satu atau semua variabelnya berpangkat tidak sama dengan 1, itu merupakan fungsi non-linear. Nah, kemudian kalau kita melihat apakah fungsi itu adalah linear atau non-linear, cara mudahnya adalah menggambarkan fungsi tersebut dalam sistem koordinat. Nah, apabila kita menghasilkan sebuah garis yang tidak garis lurus ya, atau artinya garis yang tidak lurus, maka kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi non-linear. Karena fungsi linear adalah fungsi di mana kalau kita lukiskan dalam sistem koordinat akan menghasilkan garis lurus. Nah, jadi inilah dua cara mendefinisikan fungsi non-linear. Ya, yang pertama kita bisa mengamati dari pangkat variabel yang membentuknya, dan yang kedua dengan menggambarkan fungsi tersebut dalam sistem koordinat. Jadi kalau pangkat variabelnya ada yang tidak sama dengan 1, dan kalau kita lukiskan fungsi tersebut dalam sistem koordinat menghasilkan garis yang tidak lurus, maka itu adalah definisi dari fungsi non-linear. Pada pembahasan awal kita tentang fungsi, kita sudah menjelaskan bahwa fungsi kita kelompokkan menjadi dua bagian besar. Pertama, fungsi linear dan fungsi non-linear. Lalu fungsi linear dapat dikelompokkan ke dalam beberapa
bentuk fungsi lainnya, serta fungsi nonlinear ya kita bagi dalam beberapa jenis lainnya. Misalnya fungsi kuadratik, fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi polinom, dan beberapa jenis fungsi yang lain. Nah, pada materi kita di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis ya, kita hanya fokus pada 3 jenis fungsi nonlinear yang mana ketiga jenis ini memiliki banyak aplikasi atau penerapan dalam kasus ekonomi dan bisnis. Ketiga jenis fungsi nonlinear itu yang pertama fungsi kuadratik, kedua fungsi eksponensial, dan yang ketiga adalah fungsi logaritma. Sekarang kita mulai melihat jenis fungsi nonlinear. Yang pertama adalah fungsi kuadratik. Nah, kalau kita lihat definisi dari fungsi kuadratik itu adalah merupakan fungsi di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nah, jadi karena fungsi nonlinear adalah fungsi di mana pangkat variabelnya tidak sama dengan 1, apabila pangkat tertinggi dari variabelnya adalah sama dengan 2, maka itu adalah jenis fungsi kuadratik. Secara umum kita bisa menuliskan fungsi kuadratik itu adalah Y sama dengan A ditambah BX tambah CX kuadrat. Dengan kata lain bahwa CX atau nilai C tidak sama dengan 0. Karena kalau C sama dengan 0, maka fungsi ini bukan lagi fungsi nonlinear atau bukan lagi fungsi kuadratik, melainkan dia adalah fungsi linear. Nah, kalau kita gambarkan fungsi Y kuadratik ini ke dalam sistem koordinat, maka akan menghasilkan salah satu dari 4 kemungkinan gambar, yaitu penampang potongan kerucut ya, bisa bentuknya adalah lingkaran, atau bisa bentuknya adalah elips, hiperbola, atau parabola. Nah, ini adalah 4 kemungkinan gambar yang kita dapatkan dari penggambaran fungsi kuadratik, yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita tidak akan mendalami 3 bentuk gambar lainnya, yaitu lingkaran, elips, dan hiperbola, karena aplikasinya dalam ekonomi sedikit sekali ya. Yang lebih banyak kita akan diskusikan adalah gambar parabola, karena gambar parabola ini banyak sekali aplikasinya dalam ekonomi dan bisnis. Misalnya pada teori biaya, pada teori produksi, dan beberapa teori lain yang menggunakan bentuk kurva yang parabola atau parabolik. Nah, untuk bisa memahami atau bisa kita dapatkan apakah fungsi kuadratik itu adalah fungsi lingkaran, elips, hiperbolik, atau parabolik, kita harus mengidentifikasi fungsi kuadratiknya terlebih dahulu. Kalau misalnya kita memiliki sebuah fungsi kuadratik, katakan bentuk persamaannya adalah AX kuadrat tambah BY kuadrat tambah PXY tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Karena bentuk fungsi nonlinear ini pangkat tertingginya adalah variabelnya adalah sama dengan 2, maka ini adalah fungsi kuadratik. Nah, apakah fungsi kuadratik ini adalah lingkaran, elips, hiperbola, atau parabola? Ini sangat bergantung kepada besaran nilai P atau koefisien perkalian antara X dan Y, besaran dari B atau koefisien Y yang berpangkat 2, dan koefisien A atau koefisien X yang berpangkat 2. Nah, coba kita lihat. Kalau misalnya P-nya adalah 0 ya, dan A-nya sama dengan B tetapi tidak sama dengan 0. Jadi ini 0 artinya tidak ada perkalian antara X dan Y. Kemudian A-nya sama dengan B tetapi tidak sama dengan 0, maka
persamaan itu ketika kita gambarkan akan menghasilkan kurva atau gambar lingkaran. Nah, ini misalnya contohnya begini. 2x kuadrat tambah 2y kuadrat tambah 3x kurang y tambah 10 sama dengan 0. Di sini kita tidak menemukan perkalian antara x dan y. Artinya bahwa p-nya adalah 0. Ya, jadi ketika p-nya 0 berarti 0 kali x kali y ya 0, sehingga tidak muncul variabel x kali y. Lalu kalau kita lihat koefisien di depan x berpangkat 2 adalah 2 dan koefisien di depan y yang berpangkat 2 juga 2. Karena nilainya sama ya, atau a sama dengan b tetapi tidak sama dengan 0, maka persamaan ini ketika kita lukiskan dalam sistem koordinat akan menghasilkan gambar lingkaran. Yang kedua, kalau P-nya ada atau tidak sama dengan 0, tetapi nilai P yang telah dikuadratkan ketika kita selisihkan dengan 4 kali dengan B dengan A, apabila nilainya kecil dari 0, maka gambarnya adalah gambar elips. Ya, jadi artinya bahwa di dalam persamaan itu ada X kali Y. Ya, artinya kita akan dapatkan nilai P. Kemudian A dan B-nya ada nilainya ketika kita kalikan dan 4 dengan A dengan B, lalu selisihkan dengan nilai P yang kita kuadratkan, atau P kuadrat kurang 4AB ya. Jadi kalau kecil dari 0 maka itu adalah gambar elips. Nah, ini salah satu contoh persamaannya ya. Jadi di persamaan ini ada X kali Y ya, nilai koefisien adalah -1. Jadi artinya bahwa P-nya tidak sama dengan 0, tetapi P-nya sebesar -1. Kemudian A-nya 1 dan B-nya adalah 3. Kalau kita masukkan ke dalam formula ini, maka kita akan dapatkan bahwa ya -1 kuadrat karena P-nya adalah -1 kurangi dengan 4 kali 1 karena A-nya 1 kali 3 karena B-nya 3. Nah, kalau kita hitung ini adalah nilainya -11. Tentu -11 adalah bilangan yang kecil dari 0. Jadi bahwa karena P kuadrat kurang 4AB dari persamaan ini adalah kecil dari 0, maka gambarnya adalah gambar elips. Kemudian kalau misalnya P-nya tetap ada, lalu kalau kita kuadratkan, kita selisihkan dengan 4AB, apabila dia besar dari 0, maka gambarnya adalah gambar hiperbola. Nah, ini contohnya. X kuadrat kurang 2Y kuadrat tambah 4XY tambah X tambah 3Y tambah 7 sama dengan 0. Jadi sama seperti pada persamaan kedua tadi, bahwa P-nya tidak sama dengan 0, tetapi P-nya adalah 4. A-nya 1, B-nya -2. Jadi apakah ini hiperbola atau tidak, kita masukkan ke dalam formula ini. Apabila nilainya besar dari 0, maka kita bisa putuskan bahwa gambarnya adalah gambar hiperbola. Nah, coba kita masukkan. Jadi karena P-nya adalah 4, berarti 4 kuadrat kurang 4 kali A, A-nya adalah 1, kali B, B-nya adalah -2. Jadi kalau kita hitung nilai ini besarannya adalah 24, yaitu 4 kuadrat 16, -4 kali 1 -4 kali -2 positif 8, tambah dengan 16 24, artinya besar dari 0. Jadi P kuadrat kurang 4AB besar dari 0 itu adalah gambar hiperbola. Nah, yang terakhir adalah kalau misalnya P kuadratnya kurang dengan 4AB adalah nilainya sama dengan 0, maka gambarnya itu adalah gambar parabola. Nah, ini misal persamaannya. 2x kuadrat tambah 2y kemudian tambah dengan 4xy tambah 2x kurang y tambah 10, karena nilainya adalah P sama dengan 4, A-nya 2, B-nya 2 ya. Jadi kalau kita masukkan nilai P kuadratnya adalah 16,
Kemudian min 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Berarti 16 kurang 16 adalah 0. Jadi kita bisa lukiskan gambar ini juga adalah gambar parabola. Ya, jadi ini cara perhitungannya. Nah, ini cara mengidentifikasi sebuah persamaan kuadratik. Apakah persamaan itu adalah gambarnya lingkaran, elips, hiperbola atau parabola? Ya, kita bisa menggunakan formula keempat ini. Nah, kalau misalnya P-nya sama dengan 0, karena ada kalanya kita tidak menemukan sebuah persamaan kuadratik dengan perkalian X dan Y. Ya, jadi artinya bahwa X-nya adalah 0. Maka persamaan yang kita tuliskan sebelumnya akan menjadi AX kuadrat tambah BX kuadrat tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Nah, kita tidak menemukan perkalian X dan Y di sini. Berarti bahwa P-nya adalah 0. Oke. Nah, karena P-nya sama dengan 0, maka bagaimana cara kita mengidentifikasi apakah persamaan kuadratik ini ya adalah lingkaran, elips, hiperbola atau parabola? Cara mengidentifikasi adalah yang pertama, kalau misalnya A-nya sama dengan B tetapi tidak sama dengan 0, maka gambar ini adalah pasti lingkaran. Ya, itu yang pertama. Kita ambil contoh misalnya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 3Y tambah 8 sama dengan 0. Di sini kita tidak menemukan X kali Y. Tetapi karena A sama dengan B, maka kita bisa pastikan bahwa persamaan ini adalah sebuah persamaan lingkaran. Lalu kalau misalnya A-nya tidak sama dengan B, tetapi masih bertanda sama, artinya sama-sama positif atau sama-sama negatif, ya, maka kalau kita lukiskan di dalam sistem koordinat akan menghasilkan gambar elips. Nah, ini contohnya misalnya 3x kuadrat tambah y kuadrat tambah x kurang 2y tambah 5 sama dengan 0. Tidak ada perkalian x dan y, berarti p sama dengan 0. Lalu A-nya 3, B-nya 1. Walaupun berbeda nilainya, tetapi masih bertanda positif dua-duanya. Jadi karena A tidak sama dengan B tetapi setanda, maka gambar ini adalah gambar elips. Contoh yang kedua misalnya, 2x kuadrat tambah 3y kuadrat tambah 4x kurang y tambah 7 sama dengan 0. Nah, persamaan ini kalau kita identifikasi tidak ada tidak ada X kali Y. Artinya bahwa P-nya sama dengan 0. Kemudian bahwa nilai A-nya 2, nilai B-nya 3. Jadi karena dia adalah sama-sama positif, walaupun besarannya berbeda, A-nya 2, B-nya 3, maka persamaan ini juga kalau kita lukiskan dalam sistem koordinat akan menghasilkan gambar parabola. Saya ulang, gambar elips. Oke, selanjutnya bagaimana kalau gambar hiperbola? Nah, hiperbola kita akan dapatkan dari persamaan tadi. Apabila nilai A dan nilai B-nya tidak sama, boleh juga sama, tetapi bertanda berbeda. Artinya A-nya negatif, B-nya positif. Atau sebaliknya, A-nya positif, B-nya negatif. Walaupun besaran mutlak dari A dan B adalah sama, tetapi karena bertanda berbeda, maka kalau kita lukiskan dalam sistem koordinat akan menghasilkan gambar hiperbola. Nah, ini contohnya misalnya 2x kuadrat kurang 3y kuadrat tambah 4x kurang 2y tambah 3 sama dengan 0. Kalau kita perhatikan, di sini kita tidak menemukan x kali y, berarti p sama dengan 0. Lalu besaran A adalah 2, besaran B adalah min 3. Nah, kita perhatikan tandanya berbeda. Kalau di A-nya bertanda positif, B-nya bertanda negatif. Karena A bertanda berbeda dengan B, ya, maka persamaan ini kalau kita lukiskan dalam sistem koordinat akan menghasilkan gambar hiperbola.
Nah, contoh yang kedua misalnya begini. Min 2 X kuadrat tambah 2Y kuadrat tambah 3X tambah Y tambah 4 sama dengan 0. Ya, jadi karena walaupun nilai mutlak dari A dan B adalah sama-sama 2, tetapi tanda dari BA adalah min dan tanda B adalah positif, maka karena berbeda tanda, persamaan ini kalau kita lukiskan dalam gambar atau sistem koordinat akan menghasilkan gambar hiperbola juga. Yang terakhir adalah kalau misalnya A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0, tetapi tidak kedua-duanya. Nah, apabila A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, ya, tetapi tidak keduanya, maka kalau kita lukiskan, persamaan tersebut akan menghasilkan gambar parabola. Nah, ini contohnya. X kuadrat tambah 5X kurang Y tambah 10 sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan, kita lihat ya bahwa hanya satu variabel yang berpangkat 2, yaitu variabel X. Berarti bahwa A-nya 1, ya, karena koefisiennya 1, B-nya sama dengan 0 karena tidak ada Y yang berpangkat 2. Nah, jadi kalau kita lukiskan persamaan ini, ya, kita akan menghasilkan gambar parabola. Atau contoh yang kedua, misalnya 2Y kuadrat tambah 8X tambah 3Y kurang 9 sama dengan 0. Karena dalam persamaan ini hanya Y yang berpangkat 2, ya, maka kita juga bisa katakan bahwa persamaan ini adalah persamaan parabolik. Oke, jadi begitulah cara mengidentifikasi persamaan kuadratik. Apakah dia persamaan lingkaran, elips, hiperbolik atau parabolik? Ya, cara mengidentifikasinya seperti ini. Nah, dari penjelasan saya di awal tadi bahwa belajar fungsi kuadratik dari keempat jenis fungsinya ini, kita hanya fokus pada fungsi parabola saja. Karena apa? Karena fungsi parabola ini banyak aplikasinya dalam kasus ekonomi dan bisnis. Nanti kita lihat misalnya pada teori produksi, ya, ada teori biaya dan beberapa teori lainnya dalam kajian ekonomi dan bisnis. Jadi sekarang kita lihat apa itu parabola. Nah, secara definisi, ya, parabola itu dapat dikatakan merupakan garis, ya, atau dalam ekonomi kita sering sebut dia adalah kurva, di mana tempat kedudukan titik-titik yang membentuk dari garis ini berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah direktris. Nah, itu definisi dari parabola. Kemudian kurva parabola ini memiliki satu sumbu simetris, ya, yaitu sumbu yang membelah dua sama besar kurva parabola atau gambar parabola. Kemudian satu titik ekstrim, ya, jadi kita juga sebut ini adalah puncak parabola. Nah, puncak parabola ini nanti akan menjadi guidance kita mengaplikasikan parabola ini dalam kasus ekonomi dan bisnis. Sumbu simetris sebuah parabola dapat berupa garis vertikal atau bisa berbentuk garis yang horizontal. Kalau sumbu simetrisnya adalah sebuah garis vertikal, maka parabola itu bisa kemungkinannya ada dua, ya. Yang pertama adalah parabola yang terbuka ke atas, dan yang kedua parabola yang terbuka ke bawah. Oke, nah sedangkan kalau sumbu simetrisnya adalah bentuknya horizontal, maka kemungkinan parabolanya juga ada dua, yaitu parabola yang terbuka ke samping kiri dan parabola yang terbuka ke samping kanan. Oke, nah nanti kita coba lihat beberapa cara mengidentifikasi parabola. Kemudian titik ekstrim parabola. Apa itu? Adalah titik potong antara sumbu simetris dan kurva parabola. Jadi sumbu simetris memotong sebuah kurva parabola, titik potong ini kita sebut sebagai titik ekstrim parabola. Nah, ini contohnya. Ya, jadi
Ini adalah parabola dengan sumbu simetris yang sejajar sumbu vertikal. Ya, bentuknya sejajar sumbu vertikal. Nah, tadi saya katakan bahwa kemungkinan bentuknya ada dua, yaitu parabola terbuka ke bawah atau parabola yang terbuka ke atas. Nah, bentuk ini adalah parabola yang terbuka ke bawah. Ya. Nah, jadi yang manakah sumbu simetris ini yang membelah sama besar kurva parabola. Nah, ketika sumbu simetris ini berpotongan dengan sumbu atau parabola, kurva parabola, titik potong ini kita sebut dengan titik ekstrim. Ya. Nah, sedangkan direktrisnya ini dia warna biru. Ya, jadi inilah kira-kira bentuk dari gambar parabola. Nah, kalau kita mau lihat bagaimana bentuk persamaan parabola, tadi sudah kita bicarakan sebelumnya ya, ketika kita mengidentifikasi fungsi kuadratik. Nah, secara umum kita bisa menuliskan fungsi parabola itu adalah ax kuadrat tambah by kuadrat tambah cx tambah dy tambah e. Nah, sesuai dengan cara atau hasil identifikasinya ya, ini dikatakan parabola apabila A dan B ya, tetapi tidak keduanya haruslah bernilai 0. Ya, jadi kalau A-nya 0 ya, berarti B-nya tidak sama dengan 0. Kalau B-nya 0, maka A-nya tidak sama dengan 0. Oke. Nah, kalau misalnya begitu, maka bentuk umum yang lain dari persamaan parabola itu ya, kalau misalnya ini salah satunya adalah 0, kita bisa tuliskan begini. Nah, jadi ini adalah sebuah persamaan parabola di mana variabel y-nya tidak berpangkat 2, tetapi hanya variabel x-nya. Ya, berarti kalau kita kembali ke sini ya, artinya bahwa koefisien ini atau koefisien b ini adalah 0. Begitu. Nah, apabila hanya x yang berpangkat 2 ya, maka kalau misalnya kita gambarkan persamaan ini dalam sistem koordinat, ya, kita bisa tetapkan bahwa sumbu simetrisnya akan sejajar dengan sumbu vertikal. Ya, kalau hanya x yang berpangkat 2, ya, atau y-nya, atau ketika tidak ada variabel y yang berpangkat 2, maka persamaan parabolik itu akan sejajar dengan sumbu vertikal. Nah, sebaliknya kalau misalnya variabel y yang berpangkat 2, ya, jadi kalau y yang berpangkat 2, ya, maka sumbu simetrisnya itu kalau kita lukiskan nanti ya akan sejajar dengan sumbu horizontal. Ya, ini cara mengidentifikasi apakah sumbu simetris dari persamaan parabolik itu sejajar sumbu vertikal atau sejajar sumbu horizontal. Ya, jadi cara mudahnya kalau kalau x yang berpangkat 2, maka sumbu simetrisnya sejajar sumbu y. Kalau y yang berpangkat 2, maka sumbu simetrisnya sejajar sumbu x. Lalu bagaimana kalau misalnya sumbu simetrisnya sejajar sumbu vertikal? Ya, tadi dalam atau sebelumnya saya katakan bahwa kalau sumbu simetrisnya sejajar sumbu vertikal, maka kemungkinan gambarnya ada dua, yaitu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, kapan dia akan terbuka ke atas dan ke bawah? Itu ditentukan nilai koefisien dari variabel yang berpangkat 2. Ya. Jadi parabolik yang memiliki sumbu simetris yang sejajar sumbu vertikal akan terbuka ke bawah apabila koefisien dari variabel berpangkat 2 atau kita simbolkan dengan A kecil dari 0. Ya, parabolanya akan terbuka ke bawah. Dan akan terbuka ke atas apabila A-nya besar dari 0. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, ini tanda kecil dan tanda besar ini ya, agar mudah kita identifikasi, kita bisa putar ke bawah atau putar searah jarum jam. Ya, jadi kalau misalnya kecil sama dengan kita putar ke bawah atau kita putar searah jarum jam, maka gambarnya akan begini kan, kurang lebih. Berarti bahwa parabolanya adalah terbuka ke bawah.
Nah, sedangkan besar dari ya, kita putar juga searah jarum jam, maka bentuknya nanti adalah begini, kurang lebih ya. Jadi artinya bahwa parabolanya terbuka ke atas. Ya, jadi ini cara mudah mengidentifikasinya. Lalu bagaimana kalau parabolanya memiliki sumbu simetris yang sejajar sumbu X atau sumbu horizontal? Maka kalau parabolanya sejajar atau sumbu simetris parabolanya sejajar sumbu horizontal atau sumbu X, kemungkinan gambarnya adalah terbuka ke samping kiri atau terbuka ke samping kanan. Nah, penentunya apa? Adalah sama juga, yaitu nilai koefisien di depan variabel yang berpangkat 2. Ya, yaitu kita simbolkan dengan A. Dia akan terbuka ke kanan kalau nilai koefisien dari variabel berpangkat 2 besar dari 0. Dan akan terbuka ke kiri kalau nilai koefisien dari variabel yang berpangkat 2 kecil dari 0. Nah, clue dari atau kata kunci di sini cara mudah mengingatnya bagaimana? Ya, kalau saya agar kita bisa paham apakah terbuka ke kanan atau ke kiri, kita tarik garis ke tanda sama dengannya. Ya. Lalu kita perhatikan tanda panahnya. Kalau tanda panahnya mengarah ke kanan, maka ya terbuka ke kanan. Tapi kalau ini tadi kan kita tarik garis juga, tanda panahnya mengarah ke kiri, maka parabolanya terbuka ke kiri. Ini clue saja untuk mudah mengingat apakah parabolanya terbuka ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Nah, lalu bagaimana cara menghitung nilai titik ekstrim dari sebuah parabola? Ya, definisi titik ekstrim ini tadi adalah titik potong sumbu simetris terhadap parabola. Nah, cara menghitungnya adalah gunakan formula ini. Ya, jadi pasangan orde yang kita pelajari sebelumnya adalah X dan Y. Ya, jadi kalau misalnya kita katakan inilah pasangan orde X dan Y, maka untuk X-nya adalah min B per 2A, Y-nya adalah B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Nah, inilah formula untuk menentukan titik ekstrim dari sebuah parabola. Agar lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya seperti apa. Ya, misalnya begini. Kita ada persamaan Y sama dengan min X kuadrat tambah 6X kurang 2. Pertanyaannya adalah tentukan titik ekstrim dari parabola ini, kemudian titik potongnya pada sumbu-sumbu koordinat. Nah, agar kita paham atau agar kita yakin bahwa persamaan ini adalah persamaan parabola, harus kita identifikasi juga, ya, yaitu kita perhatikan ternyata persamaan ini hanya satu variabel yang berpangkat 2, yaitu variabel X. Ya, berarti bahwa parabolanya ini adalah merupakan persamaan parabola. Ya, karena apa? Tadi parabola adalah kalau B sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Oke. Baik, karena ini parabola, maka kita harus mengidentifikasi apakah sumbu simetrisnya sejajar sumbu vertikal, sumbu Y, atau sejajar sumbu X. Nah, cara mengidentifikasinya adalah lihat persamaannya, variabel mana yang berpangkat 2. Ya, jadi karena di persamaan ini variabel X yang berpangkat 2, maka sumbu simetrisnya sejajar sumbu Y. Begitu. Ya, jadi cara mudah mengidentifikasi. Tetapi kalau Y-nya yang berpangkat 2, maka sumbu simetrisnya sejajar dan sumbu X. Jadi karena X-nya yang berpangkat 2 ya, sekali lagi, maka sumbu simetris dari persamaan parabola ini sejajar dengan sumbu Y atau sumbu vertikal. Nah, nanti mari kita akan coba buktikan. Jadi kalau kita mau menyelesaikannya, ya kita kembali ke formula titik ekstrim tadi ya. Ya, jadi dari persamaan Y sama dengan min 2X kuadrat tambah 6X kurang 2. Ya, apabila kita identifikasi persamaannya, maka A-nya ya, berarti koefisien di depan X adalah min 1. Koefisien di depan X yang berpangkat 2 tadi ya, yang berpangkat 1 adalah 6 dan konstantanya adalah negatif 2. Oleh karena itu maka karena kita sudah memberikan identifikasi seperti ini, ya,
kita bisa menghitung titik ekstrimnya tadi, yaitu dengan rumus min B per 2A. Jadi B-nya 6, A-nya min 1, C-nya min 2. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus, berarti min B, B-nya 6, min 6 bagi dengan 2 kali A-nya adalah min 1. Ya, berarti 2 kali min 1, min 2. Min 6 per min 2 sama dengan 3. Ya. Oke, ini adalah titik ekstrim di sumbu yang pertama. Yang kedua, B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Ya, jadi B kuadratnya atau B-nya tadi 6, kemudian A-nya min 1, ya, C-nya min 2. Kemudian kita bagi dengan min 4 kali dengan min 1. Min 4 kali min 1 positif 4. 6 pangkat 2, 36. Min 4 kali min 1 positif 4 kali min 2 negatif 8. Berarti 36 kurang 8 ya adalah 28 bagi 4 sama dengan 7. Oke, nah dengan demikian maka kita bisa membuat pasangan orde dari titik ekstrem itu adalah 3 dan 7 ya. Jadi begini cara menentukan titik ekstrem dari sebuah parabola. Lalu untuk melukiskannya dalam sistem koordinat, kita harus mengetahui titik potongnya pada masing-masing sumbu, yaitu pada sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Kalau kita mau melihat berapa titik potongnya pada sumbu vertikal atau sumbu Y, maka kita harus misalkan X-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita misalkan pada persamaan ini X-nya sama dengan 0, berarti X-nya 0, X-nya 0, maka kita dapat nilai Y ya. Jadi nilai Y adalah min 2. Sehingga pasangan ordenya adalah 0 dan min 2. Lalu titik potong pada sumbu X, kalau kita hitung ya, kita harus misalkan Y sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita misalkan Y sama dengan 0 ya, maka ini 0 dapat persamaan ini ya. Lalu berapakah X-nya? Nah, karena dia adalah persamaan kuadratik ya, kita bisa menyelesaikannya dengan cara pertama ya, bisa memfaktorkan langsung. Kalau tidak bisa difaktorkan langsung, gunakan formula ABC ya. Jadi di SMA kita sudah belajar cara menyelesaikan persamaan kuadratik dengan faktorisasi ya, memfaktorkan ya. Jadi kalau ini tidak bisa difaktorkan, maka cari dengan rumus ABC. Nah, rumus ABC ini dia X12 sama dengan min B tambah kurang akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke, jadi A-nya adalah min 1, B-nya 6, C-nya min 2. Setelah kita tahu A, B, dan C-nya, masukkan ke dalam rumus ini. Nah, kita akan dapatkan X12 adalah min 6 ya, karena B-nya 6. 6 kuadrat kurang min 4 kali A-nya min 1, B-nya min 2 ya, dan seterusnya kita akan dapatkan ini. Sehingga untuk mendapatkan nilai X1-nya gunakan tanda positif, dan untuk mendapatkan nilai X2-nya gunakan tanda negatif. Nah, jadi X1-nya adalah min 6 tambah 5,29 bagi dengan min 2 dapat 0,35. Sedangkan X2 nya gunakan tanda negatif, min 6 kurang 5,29 per min 2 dapat 5,64. Nah, setelah kita ketahui titik potongnya pada masing-masing sumbu, pada sumbu X dan pada sumbu Y, maka kita bisa melukiskan fungsi atau gambar parabola pada sistem koordinat seperti ini ya. Oke, jadi mulai dulu dari sumbu simetrisnya adalah 3 ya, ini sumbu simetrisnya. Kemudian titik ekstrimnya tadi adalah 3 dan 7, ini titik ekstrimnya. Oke, lalu titik potong pada sumbu vertikal min 2 ya, 0, min 2. Titik potong pada sumbu horizontal ada 2, yaitu 0,35 dan 5,65.
Oke, setelah kita ketahui ini semua, maka titik-titik ini kita hubungkan sehingga kita bisa mendapatkan kurva parabola yang seperti ini. Saudara, setelah Anda pahami fungsi kuadratik yang merupakan salah satu jenis fungsi nonlinear, sekarang kita lihat fungsi yang kedua, yaitu fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial ini tentu tidak, ini mungkin sekedar introduction ya, atau pendahuluan ya, atau pengantar kepada Anda. Barangkali nanti ke depan Anda meneruskan studi di S2 atau S3, dan ini sangat diperlukan ya, sehingga pendalamannya nanti kita tidak akan terlalu dalami ya, seperti fungsi linear atau seperti fungsi kuadratik ya. Oke, mari kita lihat definisi dari fungsi eksponensial itu apa. Nah, secara definisi fungsi eksponensial itu dapat dikatakan merupakan fungsi di mana konstantanya berpangkat variabel bebas. Ya, kalau fungsi yang kita kenal selama ini variabel berpangkat konstanta. Misalnya x pangkat 2. Konstantanya 2, berarti menjadi pangkat, sedangkan variabelnya yang dipangkatkan. Oke. Nah, sedangkan eksponensial kebalikannya, yaitu konstanta berpangkat variabel. Ya, oke. Jadi ini definisi dari fungsi eksponensial. Nah, bentuk umum sederhananya adalah ini. Y atau fx ya adalah b pangkat x. Jadi ini variabel terikat, ini konstanta b-nya, x-nya variabel bebas. Jadi kalau biasanya kan x pangkat b, tetapi sekarang b pangkat x. Jadi karena konstantanya berpangkat variabel, maka fungsi ini kita sebut fungsi eksponensial. Nah, ada catatan yang harus kita perhatikan di sini bahwa b-nya haruslah besar dari 0 ya. Lalu harus besar juga dari 1. Artinya bahwa ada dua kondisi ya yang akan menggambarkan fungsi eksponensial itu. Yaitu kondisi pertama adalah b-nya besar dari 0. Kalau besar dari 0 bisa jadi 0,5, 0,6 ya, atau 0,9. Lalu ada juga kondisi yang harus besar dari 1. Nanti kita akan jelaskan perbedaannya seperti apa. Nah, bilangan konstanta b ini adalah merupakan bilangan basis, kita sebut ya, basis. Dan x adalah variabel bebas. Oleh karena itu, maka kalau kita lukiskan fungsi eksponensial ini dalam sistem koordinat ya, umumnya atau bentuk umum ini ya akan terletak pada dua kuadran, yaitu pada kuadran 1 dan kuadran 2. Oke, nah kalau misalnya tadi ya ini kita gunakan ya b besar dari 0. Ya, kalau misalnya b-nya adalah besar dari 0 sampai dengan kecil kurang dari 1, misalnya 0,5, 0,6, 0,9, maka fungsi y sama dengan b pangkat x itu akan bergerak menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Itu disebut juga dengan monotonically decreasing. Ya. Di mana garisnya nanti akan asimptotik terhadap sumbu horizontal, serta gambarnya akan memotong sumbu vertikal pada titik 0 dan 1. Ya, ini pasangan ordenya 0 dan 1. Oke, berarti x-nya 0, y-nya 1. Oke. Nah, kalau misalnya b-nya adalah besar dari 1, ya, yang ini ya, berarti kondisi yang kedua. Kalau b-nya besar dari 1, maka fungsi dari y sama dengan b pangkat x akan bergerak menaik dari kiri bawah ke kanan atas, atau disebut juga dengan monotonically increasing. Lalu dia juga asimptotik terhadap sumbu horizontal dan memotong sumbu vertikal pada titik 0 dan 1. Oke.
Kalau kita lihat misalnya yang ketiga, kalau B-nya sama dengan 1. Nah, kalau B-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan B pangkat X. Ya, kalau kita lukiskan adalah merupakan garis lurus yang sejajar dengan sumbu horizontal. Nah, kita lihat contoh gambarnya begini ya. Untuk yang pertama, B-nya besar dari 0 dan kecil dari 1. Maka kurvanya lah seperti ini. Ya, dia asimptotik terhadap sumbu horizontal. Asimptotik terhadap sumbu X dan memotong sumbu Y pada titik 0 dan 1. Oke. Lalu yang kedua, kalau misalnya B-nya besar dari 1, maka dia juga asimptotik terhadap sumbu horizontal atau sumbu X, memotong juga titik Y atau sumbu Y pada titik 0 dan 1. Nah, tetapi gambar kurvanya adalah menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Ini kalau misalnya B-nya besar dari 1, misalnya 1,5, 2, 10, dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau misalnya B-nya adalah sama dengan 1, maka kurvanya adalah sebuah kurva horizontal yang sejajar dengan sumbu horizontal atau sumbu X. Agar lebih paham, mari kita lihat sebuah contoh soal begini ya. Diketahui misalnya sebuah persamaan Y sama dengan 3 pangkat X. Ya. Jadi ini adalah kalau kita amati merupakan fungsi eksponensial karena variabelnya merupakan pangkat dari konstanta. Nah, kalau kita lukiskan gambar ini, pertama kita harus cari dulu titik potongnya. Ya, dengan cara melakukan pemisalan. Katakan misalnya X-nya -1. Ya, tentu dapat Y-nya adalah 1/3. Dari mana ganti nilai X-nya dengan -1. Jadi Y sama dengan 3 pangkat -1 adalah 1/3. Ya, jadi 3-nya ke bawah menjadi 1/3. Lalu kalau X-nya sama dengan 0, berarti ini 0. 3 pangkat 0 setiap bilangan atau setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Lalu kalau X-nya sama dengan 1, berarti X pangkat 1 adalah 3. Kalau X-nya 2, berarti X pangkat 2 sama dengan 9. Nah, menggabungkan pasangan orde ini ya, kemudian kita bisa melukiskan kurva dari eksponensial itu adalah seperti kurva ini. Oke. Nah, jadi beginilah cara menggambarkan fungsi eksponensial ya, dengan fungsi umumnya adalah Y sama dengan B pangkat X. Nah, kalau kita perhatikan tadi ya, bahwa bergantung dari atau bentuk kurva dari fungsi eksponensial itu sangat bergantung kepada nilai ini ya, basisnya. Ya, jadi kalau besar dari 0 atau besar dari 0 kecil dari 1, kemudian besar dari 1 dan sama dengan 1. Berarti kalau misalnya ini adalah sebuah fungsi eksponensial dengan nilai B yang besar dari 1, maka kurvanya seperti ini ya. Jadi ketika nilainya berubah-ubah, maka kemungkinan kurvanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi warna hijau ini adalah dengan nilai basis 10, warna biru ini dengan basis 2 ya. Sedangkan warna hijau yang ini ya, dari kiri atas kanan bawah, basisnya adalah atau B-nya sama dengan setengah ya. Maka kurva eksponensial seperti ini tadi ya. Oke, sedangkan yang warna merah ini basisnya adalah E ya, yaitu sebuah nilai yang ditetapkan dengan besaran sebesar 2,71828. Disebut juga dengan bilangan Euler, yaitu diambil dari nama penemunya, Euler. Oke. Nah, bentuk umum yang lain yang kita bisa akan atau yang sering kita akan aplikasikan nanti dalam ekonomi dan bisnis adalah bentuk umum yang seperti ini.
ya, yaitu adalah Y sama dengan B kali E pangkat K X, ya, dimana E inilah bilangan Euler tadi, ya, sedangkan C ini adalah merupakan bilangan konstanta. Oke, jadi karena besaran dari E ini sudah diketahui 2,71828, maka ya kalau kita lukiskan nanti kemungkinan gambarnya tentu tidak sama seperti yang kita ceritakan di awal tadi. Nah, seperti ini tidak. Dia memotong sumbu Y pada titik 0,1, ya. Nah, ini berlaku kalau Y sama dengan B pangkat X. Tapi kalau bentuknya seperti ini tentu tidak. Nah, kita lihat contoh soalnya begini. Ya, tentukan titik potong kurva eksponensial Y sama dengan 2E pangkat 0,5X kurang 4. Jadi bilangan min 4 ini nanti menunjukkan bilangan yang atau asimtotik dari kurva eksponensial itu sendiri. Ya, jadi karena ini min 4 maka ya bahwa kurva parabola eksponensial nanti akan asimtotik terhadap bilangan min 4. Nah, kalau misalnya kita setelah dapat titik potongnya, maka pertanyaannya lagi adalah berapa nilai Y kalau misalnya X-nya sama dengan 4. Oke. Agar kita paham, mari kita coba selesaikan dengan caranya begini. Kita cari titik potongnya. Kita mulai pada sumbu Y. Ya. Tentu memisalkan bahwa X sama dengan 0. Jadi persamaannya tadi adalah Y sama dengan 2E. E ini adalah bilangan Euler. Pangkat 0,5X kurangi dengan 4. Karena kita misalkan X-nya adalah 0, tentu ini kita ganti 0. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 2 kali E pangkat 0,5 kali 0. 0,5 kali 0 adalah 0. Artinya E pangkat 0. Sehingga karena E pangkat 0 adalah 1, ya, karena apa? Setiap bilangan yang dipangkatkan dan 0, berapapun bilangannya ya, adalah sama dengan 1. Oke, maka kita ganti nilai E sama dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Ya, 2 kurang 4 adalah tentu min 2. Berarti bahwa titik potongnya yang pertama pada sumbu Y ya adalah 0 dan min 2. Nah, kemudian titik potong pada sumbu X tentu memisalkan Y sama dengan 0. Ya, kita misalkan Y sama dengan 0. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 2 kali E pangkat 0,5X kurang 4. Kita ganti Y-nya dengan 0, maka kita akan peroleh persamaan ini. Ya, jadi agar kita bisa hitung berapa X-nya, kita pindah ruaskan sehingga dari negatif menjadi positif ya. Min 4 menjadi positif 4, pindah ruas. Oke. Nah, karena di sini ada bilangan 2, ada bilangan 4, kita bisa sederhanakan dan membagi 2 ya, sehingga menghasilkan ini. Ya, kita bagi 2, 2 per 2 1, 4 per 2 2. Oke. Lalu kalau untuk bisa mendapatkan nilai X-nya karena dia masih dalam bentuk bilangan Euler, ya, kita lenkan ya persamaan ini. Ya, jadi kalau kita lenkan bilangan Euler tentu menjadi pangkatnya saja ya. Sehingga kalau kita lenkan ya bilangannya adalah seperti ini. Ya. Len dari bilangan Euler pangkatkan E 0,5X sama dengan len dari 2. Oke. Jadi kalau kita lenkan ini maka ini turun ke bawah. Ya. 0,5X kali len E. Seperti sifat-sifat logaritma yang kita bicarakan ketika kita belajar tentang sistem bilangan ya. Oke, sama dengan len 2. Len E adalah 1. Len dari 2,71828 adalah sama dengan 1 karena basisnya ya sama. Oleh karena itu maka ya
Ini 1, nilainya 1, dan dari 2 itu adalah 0,6931. Nah, berapakah nilai X-nya? Tentu kita bagi bilangan ini dengan 0,5. Kita akan peroleh nilai X sama dengan 1,3863. Berarti bahwa titik potongnya adalah 1,3863 dan 0. Nah, sehingga kalau kita gambarkan kurvanya seperti ini, ya. Nah, titik ini apa? Yaitu nilai Y ketika diketahui X sama dengan 4. Kalau X sama dengan 4, ya, seperti yang diketahui dalam soal tadi, maka kita ganti nilai X-nya dengan 4. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 2 kali Euler, bilangan Euler, pangkat 0,5 kali 4. 0,5 kali 4 adalah 2, ya. Jadi dapat ini, ganti nilai bilangan Euler-nya tadi dengan 2,71828. Karena dia E pangkat 2, maka pangkatkan 2. Oke, hasilnya lah ini. Kalikan dan 2, dapatlah 14,778. Kita kurangi dengan 4, ketemu Y sama dengan 10,778. Nah, ini titiknya. Ya, jadi ketika X sama dengan 4, Y-nya 10,778. Nah, beginilah cara penyelesaian, ya, fungsi eksponensial ini. Nah, nanti aplikasinya dalam ekonomi adalah penggunaan seperti ini. Ya, jadi prinsipnya tadi adalah untuk bisa diselesaikan harus dilenkan persamaan itu. Jadi persamaan adalah E pangkat 0,5X sama dengan 2. Persamaan ini harus kita lenkan untuk bisa mendapatkan nilai X-nya. Oke, itulah cara menyelesaikan fungsi eksponensial. Saudara, jenis fungsi nonlinear yang akan kita diskusikan bagian yang terakhir adalah fungsi logaritma. Nah, definisi fungsi logaritma itu adalah merupakan kebalikan dari fungsi eksponensial, yaitu variabel bebasnya merupakan bilangan logaritma. Ya. Oke, bentuk umum sederhananya ini Y sama dengan Fx sama dengan B log X, di mana B-nya harus besar dari 0 dan B-nya harus besar dari 1. Sama seperti fungsi eksponensial tadi. Oke. Nah, kurvanya akan terletak pada kuadran 1 dan kuadran 4 ketika kita lukiskan. Oke, apabila nilai dari B di persamaan B log X ini, ya, B ini nanti adalah merupakan basis dari logaritmanya, ya, bilangan basis namanya, ya. Kalau B-nya adalah antara 0 dan 1, ya, atau besar dari 0 dan kecil dari 1, maka kurva dari B log X ini akan bergerak menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu dia akan asimtotik terhadap sumbu vertikal, ya, dan akan memotong sumbu horizontal pada titik 1 dan 0. Oke, sedangkan kalau B-nya besar dari 1, maka bentuk persamaan ini kurvanya akan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, ya, kebalikan dari ini, dari kiri bawah ke kanan atas, serta dia asimtotik terhadap sumbu vertikal dan memotong sumbu horizontal pada titik 1,0. Agar lebih paham, mari kita lihat, ya, bentuk gambarnya nanti seperti ini. Ya, ini. Ya, jadi kalau misalnya B-nya adalah antara besar dari 0 dan kecil dari 1, maka ini bentuk kurva logaritmanya. Kalau misalnya besar dari 1, ini bentuknya. Oke. Pada aplikasinya nanti yang akan sering kita temui adalah seperti ini persamaannya. Yaitu Y sama dengan Fx sama dengan ln dari 1 tambah X tambah C. Nah, bilangan C ini nanti adalah merupakan bilangan konstanta.
Dan 1 ini menunjukkan bilangan dari nilai asimptotik dari kurva logaritma tersebut. Oke, bentuk umum yang lebih umum adalah ini ya. Yang lebih umum yaitu Y sama dengan A ln dari 1 tambah X tambah B. Ya, di mana X-nya haruslah besar dari min 1. Oleh karena itu, maka kurvanya nanti akan simptotik terhadap garis horizontal pada titik atau pada nilai min 1. Oke, titik potongnya adalah, kita lihat pada sumbu Y dan misalkan X sama dengan 0. Ya, persamaan ini berarti kita misalkan X sama dengan 0, hasilnya adalah yaitu A ln ya dari 1 tambah X ya tambah B. Kalau kita misalkan X nya 0, tentu hasilnya adalah ln dari 1 ya. Nah, ln dari 1 itu adalah 0 ya, sehingga A kali 0 adalah ya 0, sehingga tinggal B ya. Jadi nilainya adalah tetap basisnya atau konstantanya sebesar B. Oke, lalu titik potong pada sumbu X, tentu kita misalkan Y sama dengan 0. Kalau kita misalkan Y sama dengan 0, maka persamaan logaritma ini ya, kita akan dapatkan 0 sama dengan A tambah ln dari 1 tambah X tambahkan dengan B. Oke, kita pindah ruaskan B-nya menjadi negatif ya, sehingga kita dapatkan ini. Kita pindahkan B-nya ke sebelah kanan. Oke, kemudian kita bisa menyelesaikan ini dengan cara mengubah ln dari 1 ya, atau mengubah ini menjadi bilangan Euler ya, sehingga kita akan dapatkan bahwa ya, sebelumnya kita sederhanakan dulu ya. Ini masih bisa dibagi dengan A. Lalu ln ini kita ubah menjadi bilangan Euler ya, sehingga kalau kita ini ubah menjadi bilangan E, maka menjadi 1 tambah E ya, kita ln-kan dia. Oke, sehingga dapat persamaan ini ya. Lalu kita akan dapat nilai X nya dengan memindah ruaskan bilangan satunya, atau X sama dengan E pangkat min B per A kurang 1. Oke, nah kita ambil contohnya begini ya, misalnya persamaannya adalah Y sama dengan 2 kali ln dari 1 tambah X tambah 6 ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa titik potongnya pada masing-masing sumbu, lalu berapa nilai Y kalau X sama dengan 4. Nah, kalau kita cari titik potong pada sumbu Y, tentu kita misalkan X sama dengan 0 ya, maka Y nya adalah ya sama dengan 2 ln dari 1 tambah X tambah 6. Kita ganti ini dan 0, kita peroleh nih. Jadi ln dari 1 itu adalah 0, 0 kali 2, 0 sama dengan 6 hasilnya. Jadi titik potong pada sumbu Y adalah 0,6. Sedangkan titik potong pada sumbu X, kita misalkan Y sama dengan 0 ya, hasilnya adalah Y sama dengan 2 kali ln dari 1 tambah X tambah 6. Karena Y kita misalkan 0, maka 0 sama dengan 2 ln dari 1 tambah X tambah 6. Kita pindah ruaskan 6-nya ke sebelah kanan menjadi 2 ln dari 1 tambah X sama dengan min 6. Ya, ini masih bisa kita sederhanakan dan membagi seluruhnya dengan 2. Jadi 2 per 2 1, min 6 per 2 sama dengan min 3. Sehingga hasilnya adalah ln dari 1 tambah X sama dengan min 3. Ya, jadi kita ubah menjadi bilangan Euler ya, menjadi apa? 1 tambah X sama dengan E pangkat min 3. Ganti E nya dengan bilangan Euler tadi, maka kita akan peroleh ini ya. Lalu pindah ruaskan satunya ke kanan, kita peroleh X sama dengan min 0,9502 ya. Jadi begini cara menghitung nilai titik potong pada sumbu Y dan sumbu X. Lalu berapakah nilai Y pada saat X sama dengan 4? Nah, kita bisa menghitungnya dengan mengganti nilai X nya dengan 4. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 2
ln dari 1 tambah X tambah dengan 6 ganti dengan X nya dengan 4, maka kita akan peroleh ini ya, 1 tambah 4 adalah 5, berarti Y sama dengan 2 kali ln dari 5 tambahkan dengan 6. Ln dari 5 itu adalah 1,6094 kalikan dengan 2 dapat 3,2188, tambahkan dengan 6 ketemu Y sama dengan 9,2188. Nah, begini cara menghitung nilai Y pada saat X tertentu. Dengan demikian, maka pembahasan tentang fungsi nonlinier, yaitu fungsi kuadratik, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma kita cukupkan. Nah, minggu depan kita akan lihat penerapannya dalam ekonomi dan bisnis.